Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjaga persaudaraan ini dari SMA sampai hari ini, dan di dalam kebaikan dikumpulkan di dalam ketaatan dalam majelis ilmu yang insya Allah berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu usuluddin, satu perkara pokok dalam bidang agama, yaitu kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempurnaan agama kita, kesempurnaan beragama seseorang itu tergantung seberapa dia mengenal Allah, tergantung seberapa dia mengenal Rasul, ya. Di samping mengenal rukun-rukun iman yang lain, mengenal hakikat-hakikat yang berkaitan dengan akidah yang lainnya. Jadi kita kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian dari akidah seorang mukmin. Ini yang harus kita sampaikan dulu. Jadi mencintai Rasul, mengenal Rasul itu bukan pilihan, tapi itu adalah kewajiban dan merupakan hal yang paling penting dalam keberagamaan seseorang setelah kenal Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah menurunkan contoh, qudwah, uswah serta Rasul, ya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan manusia. Biar apa? Biar mudah bagi kita untuk mengikuti jalan kehidupannya. Jadi ini alasan pertama kenapa kita harus mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia adalah hal yang paling pokok dalam urusan agama setelah kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menimbulkan rasa mengagungkan diri Rasulullah SAW di dalam diri kita. Jadi seseorang, kita lihat ada banyak umat Islam, apalagi yang tidak mengenal Islam, memusuhi Islam, itu melecehkan Rasul, bersenda gurau atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua karena apa? Ini karena mereka tidak kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang hidup di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kenal dengan Nabi, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka tidak beriman. Ini satu realita yang kita dapati bagi siapapun yang mengenal pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikan contoh beberapa hal berkaitan dengan kalau seseorang benar-benar kenal Rasul SAW, bagaimana dia akan memuliakan Rasul, ya, seperti apa. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan sebelum dia memeluk Islam. Abu Sufyan sebelum memeluk Islam, ketika dia bersama delegasi Quraisy lainnya pergi ke raja atau kaisar Romawi yang berkuasa untuk wilayah Timur Tengah yang ada di Syam, yaitu Raja Heraklius. Mereka datang meminta Raja Heraklius untuk memberikan bantuan kepada Mekah. Agar apa? Agar selamat dari ancaman terorisme. Menurut mereka Nabi Muhammad adalah terorisme yang membuat pecah belah Mekah, membuat Mekah, ya, sedemikian rupa, melecehkan sesembahan mereka sebelum ini, begitu. Lalu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang Mekah kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seorang yang bisa dipercaya, seorang yang memiliki integritas yang sangat tinggi dari sejak kecil sampai dewasa. Ini orang kenal semua dengan Nabi sebagai pribadi yang jujur. Jadi ketika Ummu Aiman, Maisarah, ya, pelayan Khadijah, menawarkan kepada Khadijah ketika Khadijah membutuhkan tenaga kerja baru, dia tawarkan, kenapa kita tidak angkat, kita tidak ajak As-Sadiqul Amin, seorang yang jujur,
dan profesional, jujur dan terpercaya, jujur dan punya kapasitas. Khadijah bertanya, Muhammad, maksudmu Muhammad? Artinya Nabi kan sudah terkenal. Sampai hanya disebutkan sifat as-sadiqul amin, orang sudah langsung tahu bahwa itu Nabi, langsung refleks, langsung aksiomatik teringat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum jadi Rasul. Jadi ketika Khadijah berkata, Muhammad, maksudmu adalah Muhammad, Maisarah berkata, faman ghairu. Emangnya ada lagi selain itu? Subhanallah. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana seseorang yang memilih jalan kejujuran di tengah masyarakat yang membiasakan berbohong. Ini berat sekali. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ada orang dalam urusan dagang misalnya, nggak jujur. Lalu dibilang kepada dia, kenapa kamu begini, harusnya kamu lebih jujur. Orang sekarang semuanya begitu. Kalau saya tidak begitu, hancur saya. Saya nggak bisa survive. Sementara teman-teman saya berlaku curangan yang sama. Ini kan sulit. Menjadi pedagang yang jujur pada saat ini, di saat semua orang melakukan kecurangan, akan sulit. Atau Anda harus mengikuti aturan yang benar-benar dari syariat, lalu itu bisa mengorbankan bisnis Anda, bisa mengorbankan karir Anda, bisa mengorbankan, sangat sulit. Begitu juga di jahiliyah. Bagaimana budaya berbohong, budaya berdusta, budaya yang menipu, udah merajalela. Tiba-tiba ada seseorang yang memilih jalur kejujuran. Dan orang-orang Quraisy menghormati itu. Orang-orang Quraisy akhirnya memberikan pengakuan kepada diri Rasul SAW. Jadi, Rasul yang terkenal sebegitu mempesona dalam bidang akhlak, ya, moral, budi pekerti, dia mendapat pengakuan bahkan oleh musuhnya yang paling besar pada waktu itu, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika menghadap Raja Heraklius minta bantuan agar Heraklius melakukan turut campur, meminta bantuan asing untuk mengatasi persoalan domestik di Mekah. Ini memang berulang sejarah, ya. Ada banyak orang, ya, ketika terdapat gelombang reformasi, gelombang perbaikan untuk satu negeri yang dilakukan oleh anak-anak negerinya sendiri, ada pemilik-pemilik status quo, ada elit-elit yang merasa terancam lalu memanggil kekuatan asing untuk menjaga mereka. Ini kan sama dengan bunuh diri. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, aku tanya dulu orang yang kalian adukan ini. Kalian mengeluhkan seorang bernama Muhammad ini, aku tanya dulu. Kaifa kana nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya, garis keturunannya di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan menjawab, Dzu nasab. Dia punya keturunan yang sangat terhormat. Di sini saja Heraklius langsung memiliki kesadaran. Gak mungkin kalau seseorang yang telah memiliki keturunan, garis keturunan yang terhormat, apa gunanya lagi dia menyebut dirinya Nabi? Kecuali sekiranya keluarganya dari keluarga biasa, kemudian dia ingin naik kelas secara sosial dengan cara ngaku Nabi. Bisa. Tapi kalau dia sudah terhormat, bahkan keluarga Nabi adalah keluarga yang paling disegani di Quraisy, untuk apa lagi Nabi? Sementara dia sudah menikmati sebagai orang yang terhormat dari keluarga yang terhormat. Bagaimana nasabnya? Bagaimana garis keturunannya? Dia dari keturunan yang baik-baik. Hal yakzib, pernah nggak dia berbohong di tengah kamu? Lah, kata Abu Sufyan. Pernah kalau berbohong. Hal yaghdur, enggak juga. Pernah menipu tidak? Tidak pernah menipu. Apa yang diajarkan kepada kalian? Kata Heraklius. Abu Sufyan berkata, dia mengajarkan kami untuk sholat, berkata-kata jujur, amanah, menghormati tamu, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Disebutkan seluruh keluhuran ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan yang sangat memusuhi Nabi tidak tega dalam tanda petik untuk berbohong, membuat fitnah tentang pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia sangat menentang dakwah Rasul, tapi nggak mungkin dia sanggup untuk membuat fitnah kepada orang yang sangat baik secara moral. Kenapa? Karena kenal Rasul. Jadi kalau ada umat pada hari ini yang ikut-ikutan orientalis, ikut-ikutan kaum sekuler, ikut-ikutan orang-orang kafir yang tidak kenal Nabi lalu berkata,
agama Islam ini ada kelemahannya, kemudian dakwah Rasul ini banyak kekerasan di dalamnya, kita harus mengembangkan Islam yang khas di Indonesia, dakwah Islam yang di Arab itu Islam yang suka perang Islam. Mereka tidak kenal Rasul. Mereka tidak kenal bagaimana Nabi SAW menghormati hak-hak asasi manusia, bagaimana Nabi SAW memperjuangkan kecintaan, kasih sayang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita mesti kenal Rasul. Dan benar-benar kenal. Karena itu butuh bacaan yang berkelanjutan, butuh kajian yang berkelanjutan, butuh ya kita kenal Rasul ini interaksi yang terus-menerus tentang diri Nabi SAW. Yang pertama tadi apa? Bagian dari usuluddin, hal pokok dalam agama adalah kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita akan mengagungkan, menempatkan Nabi di tempat yang selayaknya. Yang ketiga, ini paling penting dalam urusan kesehari-harian. Apa itu? Dengan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'rifatul Rasul, kita jadi dapat lebih mudah mengikuti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat lebih mudah mengambil keteladanan pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Ibnu Katsir ada ayat yang menjadi pokok, ya, menjadi rumus penting dalam mendekat diri antara kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan kehidupan Nabi SAW secara umum. Yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh uswah hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat dan berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan banyak. Saudaraku, gak mungkin ya kita dapat mengikuti, kita dapat mengambil teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak kenal siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, apakah semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya adalah sesuatu yang wajib kita tiru? Tidak semua. Karena apa? Dalam perilaku Nabi SAW, ini dalam urusan perilaku ya, perilaku praktek kehidupan Nabi SAW terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah gerakan-gerakan natural sebagai seorang manusiawi. Ya, hawajis an-nafs wal harakat al-basyariyah. Gerakan-gerakan sebagai manusia. Seperti gerakan tangannya, gerakan kakinya, gerakan tubuhnya. Ini tidak ada hubungannya apa-apa dengan perintah untuk mengikutinya atau larangan untuk tidak seperti itu. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah, ya, tapi dia menjadi kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya cara berdiri Rasul, cara duduk Rasul, ya, yang dan lain-lain sebagainya. Ini juga hanya menunjukkan boleh, bukan kita harus mengikutinya, tidak. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya suatu hari disebutkan naik ke atas ontanya atau menaikkan istrinya ke atas ontanya, misal begitu ya, ada berarti boleh kita menunggang kendaraan, boleh kita mendengar gendang, misalnya ada sahabat yang berdendang, boleh kita, ada yang menunjukkan kebolehan saja. Ya, ada yang gerakan-gerakan natural ya sebagai seorang manusia, ada gerakan-gerakan yang hanya menunjukkan kebolehan, ada lagi ya kegiatan-kegiatan keseharian Rasulullah beserta keterangan untuk mengikutinya. Misal Nabi makan dengan tangan kanan, diikuti dengan keterangan jangan makan dengan tangan kiri. Nabi makan dengan menjilat jarinya setelah habis makanannya. Nabi tidak langsung mencuci makan tapi menjilat jari-jarinya ya. Kemudian Nabi perintahkan kita untuk menjilat jari-jari kita karena mungkin ada sisa keberkahan yang ada di jari itu. Kemudian Nabi minum duduk, lalu Nabi berkata kalau seorang minum ya jangan minum berdiri. Nah, maka itu semua adalah kegiatan-kegiatan keseharian yang disertai keterangan agar kita mengikutinya. Yang keempat ada lagi
perbuatan-perbuatan yang khusus Nabi yang nggak boleh kita contoh. Ya, contohnya apa? Misalnya puasa bersambung, puasa wisal. Hari ini dengan besok langsung berpuasa, siang malamnya berpuasa. Nggak boleh kita. Tapi Nabi boleh begitu. Nabi biasa itu. Nabi tidak mendapati makanan untuk berbuka, tidak mendapati makanan untuk sahur. Nabi sambung puasanya besok. Ya, itu pada diri Nabi aja. Yang kedua misalnya menikah lebih dari 4. Ya, nggak boleh ya Pak Medri. juga yang lain ya. Jadi ada pula hal-hal yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita contoh karena dia khusus pada hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun secara umum kita dapat melihat kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi contoh dalam kehidupan. Kenapa begitu? Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah kehidupan Nabi yang komplit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya komplit, dapat menjadi contoh bagi semua kalangan karena Nabi pernah mengalami hampir semua keadaan yang dialami oleh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengalami fase kehidupan di mana dia ditindas. Nabi pernah mengalami fase kehidupan di mana dia berkuasa. Jadi ketika engkau memperoleh kekuasaan, kamu dapat mencontoh Nabi ketika dia berkuasa di Madinah. Ketika kamu dizalimi, ditindas, kamu dapat mencontoh kesabaran Nabi SAW ketika Nabi ditindas di Mekah. Nabi pernah mengalami kehidupan yang berkekurangan dan miskin. Nabi pernah mengalami kehidupan yang berlebihan dan kaya. Ya, berkelebihan dan memiliki kekayaan. Jadi kamu dapat mencontoh Nabi ketika kamu miskin, kamu dapat mencontoh Nabi ketika kamu kaya. Kamu dapat mencontoh Nabi ketika kamu menjadi anak. Kamu dapat mencontoh Nabi ketika kamu menjadi ayah. Kamu dapat mencontoh Nabi ketika menjadi cucu. Kamu dapat mencontoh Nabi sebagai seorang kakek. Kamu dapat mencontoh Nabi menjadi pasangan yang baik. Ya, kamu dapat mencontoh Nabi menjadi panglima perang yang baik. Kamu dapat mencontoh Nabi sebagai juru damai yang baik. Kamu dapat mencontoh Nabi dalam hal juru komunikasi yang baik. Kamu dapat mencontoh Nabi sebagai seorang karyawan yang baik. Kamu dapat mencontoh Nabi sebagai bisnismen. Kamu dapat mencontohkan Nabi sebagai mitra dalam berbisnis. Kamu dapat mencontoh dalam semua bidang kehidupan. Jadi kehidupan Nabi ini lengkap. Maka apapun profesimu, kamu nggak perlu melihat yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa uswah hasanah ada pada diri Nabi? Pertama alasannya adalah karena kehidupan Nabi yang lengkap. Ini harus benar-benar kita sadari. Yang kedua adalah semua bidang kehidupan Nabi itu berprestasi. Jarang ada orang yang berprestasi di semua bidang itu, jarang. Tapi Nabi berprestasi. Kita lihat siapa sih tokoh-tokoh terkenal di dunia ini? Anda lihat Mahatma Gandhi misalnya, oh di bidang politik. Anda lihat Hitler misalnya, oh di bidang militer. Anda lihat Shakespeare misalnya, oh di bidang sastra. Anda lihat siapa lagi? B.J. Habibie misalnya, oh di bidang teknologi. Anda lihat semua memiliki bidang-bidang khusus. Tapi Nabi SAW adalah pribadi yang paling agung dalam setiap bidang kehidupan yang pernah dia lakoni. Jadi ketika Nabi menjadi peternak kambing, Nabi menjadi pengembala kambing, dia adalah pengembala yang paling baik. Ketika Nabi berdagang, dia adalah pedagang yang paling baik. Ketika Nabi memimpin negara, Nabi adalah pemimpin negara yang paling baik. Ketika Nabi berkeluarga, dia adalah kepala keluarga yang baik. Dia adalah suami yang paling baik. Dia adalah ayah yang paling baik. Ketika Nabi mengajar, dia adalah guru yang paling baik. Ketika Nabi berpidato, dia adalah public speaker yang paling baik. Komunikator yang paling baik. Jadi, di samping lengkap, dia juga berprestasi di semua bidang itu. Baik. Ya, ini beda dengan nabi-nabi yang lain, teman-teman sekalian. Ketika ya nabi ini layak untuk menjadi uswah hasanah karena kehidupannya yang lengkap tadi. Saya sering berikan contoh bagaimana kita mencintai dan mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita nggak bisa mencontoh Nabi Isa dalam banyak bidang.
yang dia tidak pernah melakoni itu. Bisa nggak kita mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang baik? Nggak bisa. Karena Nabi Isa tidak pernah punya anak. Bahkan tidak menikah. Nggak bisa mencontoh Nabi Isa sebagai seorang suami yang baik. Nggak bisa mencontoh Nabi Isa sebagai penguasa yang baik. Sebagai raja yang baik. Nggak bisa. Begitu juga kalau kita melihat kehidupan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bagaimana berkuasa, memiliki kekuasaan tapi tetap taat dan bertakwa kepada Allah, bisa melihat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi bagaimana tetap bersabar, bertakwa kepada Allah di tengah kemiskinan, di tengah keterbatasan, gak bisa kita lihat keduanya. Karena keduanya sangat kaya dan tidak pernah melarang. Tapi dalam kehidupan Nabi SAW, kita dapat melihat contoh-contoh real, ya, dalam semua bidang-bidang kehidupan, dalam semua keadaan-keadaan. Paling lengkap dan paling berprestasi pula dalam semua bidang-bidang itu. Inilah cara kita membaca betapa bertenaganya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik. Berikutnya, yang keempat adalah dengan mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mengetahui kesempurnaan seorang manusia yang berkumpul dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada pada manusia sebelum dia, tidak pernah ada pada manusia setelah dia. Ini akan melahirkan banyak manfaat-manfaat dalam kehidupan. Kita yakin bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang sosok yang sempurna. Tidak ada pribadi sebelum dia yang lebih sempurna. Tidak ada pribadi setelah dia yang lebih sempurna. Akan membuat kita, mengarahkan kita ke beberapa buah-buah manis dalam kehidupan. Yang pertama adalah bertambah keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dipungkiri. Kita menjadi ingin dekat kepada Nabi itu karena kita tahu seberapa sempurnanya pribadi, hati, akal, fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum dia. Jadi bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah kecintaan kita. Mau tidak mau, seseorang semakin kenal dengan baik sosok diri Nabi SAW, maka semakin dia mencintai Nabi SAW. Kalau kita tahu ya, bagaimana Rasul menjalani kehidupannya di tengah keluarganya, bagaimana Nabi melakukan hal-hal yang menurut kita receh banget. Ada orang yang setelah jadi direktur, setelah memiliki bisnis besar, ketika sudah memiliki kedudukan yang sangat terhormat, gak mau lagi nolong istrinya jemur pakaian, gak mau lagi bikin kopi sendiri ke dapur, gak mau lagi ya masak mie instan sendiri, gak mau, semuanya harus dilayani. Nabi tidak begitu. Nabi memberi contoh kepada kita, dan ini melahirkan kecintaan. Bagaimana Nabi SAW menjahit sendalnya yang putus, Nabi SAW menambal pakaiannya sendiri. Subhanallah, Nabi di rumah itu benar-benar menjalankan kehidupan manusia sangat biasa. Karena itu dia heran kalau ada orang yang takut dengan dia. Ada orang yang pertama-tama berjumpa dengan Nabi SAW, ya, lalu kemudian gemetar dari jauh, nggak berani dekat. Kata Nabi, "Halumma, sini." Ta'al, kata Nabi, ke sini. Aku ini anak, aku ini manusia biasa. Anak seorang hamba perempuan biasa, ya, hamba Allah maksudnya. Aku anak perempuan biasa. Aku ini hamba Allah yang biasa, anak seorang perempuan hamba Allah yang juga biasa, yang makan daging kering, daging yang kualitasnya bawah di Mekah. Jadi harus direndam dulu agar daging itu lebih lembut. Saking miskinnya kehidupannya. Jadi Allah membuat latar belakang kehidupan yang rumit, yang sulit pada diri Nabi, agar Nabi menjadi kemudian menjadi lebih empati, lebih mencintai, lebih mengerti tentang kehidupan kita. Lalu kemudian lahirlah rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Saya review sedikit dulu, singkat dulu. Jadi kita mesti kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama karena pokok dalam urusan agama ini diantaranya adalah kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua adalah kita kenal ya hal yang lebih terperinci dalam kehidupan Nabi SAW agar kita dapat mengagungkan diri Nabi. Sebagaimana orang-orang yang kenal Nabi walaupun tidak beriman. Seperti Abu Sufyan tadi mengagungkan diri Rasul SAW. Yang ketiga adalah kita tahu mana wilayah-wilayah yang harus kita ambil teladan dalam diri Rasul SAW. Karena Nabi SAW berhak untuk menjadi teladan karena dua alasan penting. Yang pertama adalah kehidupan Nabi yang lengkap, artinya apapun profesimu, apapun pengalaman kehidupanmu, apapun tantangan dan peluang yang kamu hadapi dalam hidup di dunia ini, kamu tidak butuh contoh lain kecuali Nabi. Alasan kedua Nabi menjadi teladan, ya selain lengkap, kehidupan yang lengkap, adalah Nabi juga menjadi paling berprestasi di setiap bidang yang dia tekuni, di setiap fase kehidupan yang dia tekuni. Dia adalah anak-anak yang paling sukses. Dia seorang remaja yang paling sukses. Dia seorang anggota masyarakat yang paling sukses. Dia seorang ayah yang paling sukses. Dia seorang kepala negara yang paling sukses, ya. Jadi pokok dalam urusan agama, kemudian bagaimana kita jadi lebih mengagungkan beliau, kemudian bagaimana kita tergerak untuk menjadikannya sebagai role model dalam kehidupan kita. Yang keempat tadi, kita mengetahui kesempurnaan pribadi Nabi baik secara fisik atau ruh, membuat kita jadi lebih beriman kepada Allah. Jadi 4A-nya itu lebih beriman kepada Rasul. Yang 4B-nya lebih cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar kita akan berusaha mengikuti detail kehidupan Nabi. Ada sahabat ya yang karena Nabi setiap hari Sabtu, ya kalau saya tidak keliru hari Sabtu atau hari Selasa, pergi ke nanti kita cross check ya teman-teman sekalian. Nabi selalu sholat pergi ke Masjid Quba, masjid yang pertama dia bangun. Jadi Nabi sebelum sampai ke Madinah, Nabi singgah di Quba. Ya, di pintu gerbang Madinah itu ada kota kecil namanya Quba. Nah, kalau sekarang udah di dalam Madinah ya, itu masjid pertama di dalam Islam. Setiap pekan Nabi SAW pergi ke Masjid Quba ini untuk sholat duha di situ. Ya, nah seorang sahabat karena inginnya, karena cintanya kepada Nabi, maka tergerak hatinya untuk mengikuti seluruh praktek kehidupan Nabi, termasuk dia setiap pekan di hari yang sama pergi ke Masjid Quba untuk sholat karena Nabi selalu melakukan itu. Dan karena Nabi ke sana kadang naik kendaraan dan kadang jalan kaki, dia juga melakukan hal yang sama, kadang naik kendaraan, kadang berjalan kaki. Subhanallah, sebegitunya. Karena Nabi selalu mengunjungi rumah Ummu Aiman, ya, seorang hamba sahaya peninggalan ayahnya, warisan dari ayahnya Abdullah ketika wafat, meninggalkan beberapa harta, dan seorang hamba sahaya. Ummu Aiman inilah yang mengurus Nabi ketika bersama ibunya, mengurus Nabi ketika bersama kakeknya, mengurus Nabi ketika Nabi ikut pamannya Ummu Aiman. Ketika dewasa dia masuk Islam, kemudian Nabi merdekakan Ummu Aiman, kemudian Ummu Aiman ikut hijrah ke Madinah. Nabi tidak lupa dengan seluruh jasa-jasa Ummu Aiman. Nabi sering berkunjung, bertamu ke rumah Ummu Aiman. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar pergi ke rumah Umar dan berkata, Umar, yuk kita pergi ke rumah Ummu Aiman. Karena Nabi dulu semasa hidupnya sering pergi ke rumah situ. Jadi semakin kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin mudah pula hati kita ini tergerak untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau saya tidak keliru ini di surat Ali Imran ya. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kamu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Baik. Kemudian kita mengetahui kesempurnaan pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, 4C, itu membuat kita juga memiliki
keyakinan yang benar tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana sifat-sifat Rasul sebagai manusia biasa, mana sifat-sifat Rasul yang harus kita ikuti. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Tapi maksudnya begini, teman-teman sekalian, bahwa seseorang dulu ada yang melarang sahabat ketika sahabat menulis apa saja yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang protes dan berkata, kamu nulis semua yang diucapkan oleh Muhammad, kata orang Quraisy, ya, kepada sahabat ini. Kamu menulis semuanya. Kan dia kadang-kadang marah. Ngapain kamu tulis kemarahan dia? Nabi dengar itu dan berkata, tulis semua yang dariku. Karena tidak ada yang keluar dari mulut kecuali wahyu. Ya, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi itu baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang 4C tadi. Sekarang kita melangkah ke kelima. Kenapa kita harus ma'rifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya? Karena kita juga akan lebih mudah untuk membantah syubhat-syubhat, untuk lebih mudah membantah tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang anti dan membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita mau ngebantah orang ketika orang berkata, nabimu itu suka kekerasan, nabimu itu suka peperangan, nabimu itu suka perempuan yang masih belia, nabimu itu suka nikah aja, nabimu itu macam-macam. Tuduhan-tuduhan kepada Rasul SAW, nabimu itu haus kekuasaan, nabimu itu melakukan kezaliman-kezaliman, tidak toleran, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita tidak mengenal sirah nabawiyah, kalau kita tidak mengenal Rasul, ma'rifati Rasul dengan baik, mustahil kita dapat membantah, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh biar mudah. Yang pertama misalnya, kalau ada orang yang berkata, Nabimu ini kan suka sekali perang. Banyak sekali perang dalam kehidupannya. Tapi, teman-teman sekalian, kalau kita kenal sirah nabawiyah, kita akan dapati dua kenyataan yang sangat luar biasa dari peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya selama di Mekah 13 tahun. Dan plus 2 tahun ketika hijrah, karena perang baru terjadi di tahun kedua, artinya 15 tahun ketika dia bertugas menjadi Rasul, tidak ada peperangan sama sekali. Baru ada peperangan itu pada 8 tahun terakhir. Ya, 8 tahun terakhir. Sebentar. 40, 63, 38, 15, 38 kurang 15 berapa? Dari umur 40 sampai umur 63 berarti 23 tahun kurang 15 tahun, 8 tahun, betul. 8 tahun. Karena jadi 15 tahun ketika dia menjabat sebagai Rasul tidak ada kekerasan, tidak ada peperangan. Walaupun dia dihina sedemikian rupa, walaupun dia dilecehkan, walaupun mereka menderita, mereka sanggup pergi mengelak, keluar dari Mekah, diusir dari Mekah. Namun tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Yang kedua, peperangan baru ada di 8 tahun terakhir. Kenyataan kedua adalah bahwa semua peperangan itu untuk menolak kezaliman dan menegakkan keadilan. Artinya, kalau tidak dilakukan peperangan itu, maka akan timbul pelanggaran kepada hak asasi manusia yang jauh lebih besar lagi. Jadi sebenarnya peperangan dalam kehidupan Nabi itu menyelamatkan hak yang paling dasar dari kehidupan manusia. Kenyataan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga salah dalam berhitung matematika perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam seluruh kehidupannya, ya, menjadi Rasul dari umur 40 sampai 63 tahun, artinya 23 tahun dia menjabat Rasul, berperang hanya 27 kali.
27 kali peperangan Nabi itu rata-rata satu perangnya sekitar 20 hari. 27 kali 20, 540 hari. 540 hari itu cuma setara dengan 1,5 tahun. 1,5 tahun dibanding dengan 23 tahun, cuma 7% dari kehidupan Nabi itu peperangan. 93%-nya apa? 93%-nya adalah cinta, keadilan, kasih sayang, hak asasi manusia, dan lain-lain sebagainya. Kita nggak bisa kita membantah itu kalau kita tidak kenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, misalnya tuduhan tentang dia suka maniak, nggak enak kita ngomongnya, maniak kepada perempuan. Kita lihat bagaimana kenyataan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Sampai Khadijah wafat, ketika Nabi berumur 50 tahun, Nabi tidak kenal perempuan lain kecuali Khadijah. Nabi baru menikah banyak itu setelah meninggal Khadijah dan Nabi sudah tua. Setelah setengah abad lebih usia Nabi. Kalau sekiranya Nabi seperti yang dituduhkan oleh orientalis dan musuh-musuh Islam, maka Nabi pasti ada track recordnya. Pasti ada catatan-catatan buruk sewaktu dia masih bujangan dulu di Quraisy. Pada saat jahiliyah dia belum jadi rasul. Atau ketika sudah menikah dengan Khadijah. Tapi sama sekali tidak. Padahal orang-orang Quraisy biasa sekali. Tidak ada yang aib kalau orang menikah banyak. Tapi Nabi tidak menikah sama sekali. Cukup dengan satu orang perempuan, Khadijah binti Khuwailid. Dan sebelum menikah tidak pernah berzina sekalipun. Tidak ada catatan sedikit pun dari Quraisy tentang perilaku tidak benar berkaitan dengan perempuan pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasti ada misi lain yang lebih mulia ketika Nabi menikah dengan perempuan-perempuan pasca Khadijah lebih dari satu orang itu. Tentang perang dan tentang perempuan ini di antara yang paling banyak tuduhan kepada Nabi, dan tidak mungkin teman-teman sekalian kita dapat membantahnya dengan baik kecuali kita mengenal pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir itu 5 poin penting kenapa kita harus mengenal diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengantar, ya, agar ibu-ibu, bapak-bapak semua harus membaca buku Sirah Nabawiyah lebih detail, tahu sehingga dapat mengambil pelajaran semua bidang kehidupan. Nabi sebagai bisnismen, Nabi sebagai ahli politik, Nabi sebagai komunikator, Nabi sebagai kepala keluarga, Nabi sebagai pasangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak Metri. Terima kasih, Ustaz Faris, yang telah memberikan tadi materi tentang Ma'rifatul Rasul. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan. Kita ada waktu kurang lebih 15-20 menit ya. Ustaz bisa ya? Insya Allah, lanjut. Ya. Ada yang bertanya, langsung saja pada Ustaz. Insya Allah saya mulai deh, biar yang lain nanti mulai setelah saya. Kasih maaf. Ya, silakan. Silakan, Pipit. Iya, Ustadz, ini kan terkait dengan Rasul ini fakta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Arab ya, sebagai bangsa Arab ya, Ustadz. Nah sekarang kan banyak yang melihat bahwa kebudayaan Islam ini juga ada kaitannya dengan bahwa yang diikuti itu ternyata adalah kebudayaan Arab. Juga ada sedikit alergi gitu terhadap orang-orang Arab gitu. Nah, ini bagaimana kita bersikap gitu kan? Padahal pada faktanya memang Rasul itu adalah Allah menurunkan sebagai orang Arab, tentu ada maksud di balik itu. Itu satu. Lalu kedua, terkait dengan surat Al-Fat ya, bahwa orang-orang yang bersama Rasulullah itu lemah lembut di antara kaum muslim dan keras terhadap orang-orang kafir. Ini bagaimana kita menginterpretasikan ini, jangan sampai kemudian ini menjadi dasar dasar hukum kita tidak toleran kepada yang lain, kepada umat lain. 2 pertanyaan itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Baik, bagus sekali. Teman-teman sekalian, banyak sekali orang yang mendiskreditkan Arab ya. Nggak tahu saya kenapa ada rasa iri yang luar biasa kepada Arab. Padahal Arab ini nggak pernah menjajah kita. Bahkan yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia ini adalah negara-negara Arab. Palestina, Mesir, Saudi Arabia. Itu yang pertama. Kita dapat pengakuan internasional itu dari negara-negara Arab itu. Yang menjajah kita adalah Barat.
Tapi nggak tahu kenapa muncul ada generasi kelompok yang mengagung-agungkan Barat dan memusuhi Arab. Bahwa kenyataan tidak bisa dipungkiri dan itu tidak bisa dilepaskan. Bahwa nabimu adalah seorang Arab. Bagian penting dari kita mencintai Nabi SAW, kita mencintai apapun yang melekat pada diri Rasul SAW. Kita kalau cinta sama orang, kita akan ikuti apa saja gitu loh. Kita senang lihat handphonenya, kita senang lihat kendaraannya, kita senang lihat rumahnya, kita senang lihat pakaiannya, kita senang lihat tasnya, kita semua yang berkaitan dengan kehidupan dia. Yang kedua, Allah memilih Arab itu bukan karena Arab paling rusak di dunia pada waktu itu. Ini sering sekali, paling banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani bermain di situ untuk memisahkan umat Islam dari Islam. Pertama-tama adalah membuat sentimen Arab. Ini yang dilakukan oleh penjajah. Sentimen Arab ini selalu dihembuskan. Dan itu yang terjadi di Timur Tengah pada waktu itu, ya, sehingga kemudian berpecah belah, gitu. Sentimen itu. Padahal mereka sebenarnya ingin memisahkan kita dari Islam. Nabi SAW diutus di Arab, ya, khususnya kota Mekah. Ada banyak keutamaan Mekah. Orang Mekah ini paling tinggi bahasanya. Komunikasinya itu paling baik. Yang kedua adalah mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji. Seperti menghormati tamu, menepati janji. Kemudian syahamah, itu apa namanya? Orang-orang Arab itu kesatria, orang-orang Mekah itu. Tidak ada jiwa-jiwa munafik di dalam dirinya. Orang Arab itu nggak mungkin ya senyum di depan ada keris di belakang, itu nggak ada orang Arab. Orang Mekah, maksud saya orang Mekah, bukan orang Arab. Orang Mekah, tempat Nabi dilahirkan itu. Lalu kemudian banyak juga budaya-budaya Arab yang ditertibkan oleh Islam. Kemudian ada orang yang ingin memisahkan umat ini dari syariat agamanya dengan berkata ini kan budaya Arab. Misalnya tentang menutup aurat. Orang berkata ini dari Arab. Padahal itu dari Islam. Budaya Arab sebelumnya perempuan pakaian terbuka-terbuka. Dadanya rendah-rendah. Kemudian perhiasan-perhiasan di kakinya itu ditampakkan. Dan mereka berjalan menghentakkan kakinya biar terdengar perhiasan-perhiasan di situ. Islam menentang itu. Mana yang kalian sebut dengan budaya Arab itu? Kemudian turun memang nas-nas yang sharih, ayat-ayat Al-Quran tentang batasan-batasan ya aurat yang harus ditutup. Kemudian dijelaskan lagi oleh hadis Nabi SAW, dipraktekkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya, itu nggak mungkin budaya Arab. Contoh saya bilang masalah jilbab. Ada orang yang bilang ini budaya Arab saja. Nailah istri Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika rumah mereka sudah dikepung, orang mau bunuh Utsman. Nailah berkata kepada Utsman, bisa tidak? Biar aku buka saja jilbabku, kata Nailah. Biar mereka melihat rambutku. Ya, aku buka jilbabku, aku buka auratku, kata Nailah. Biar mereka malu, nggak mau masuk rumah. Kata Utsman, demi Allah tidak. Ya, ribuan kali nyawaku ini terbunuh, lebih baik daripada sehelai rambutmu terlihat oleh yang bukan mahrammu. Subhanallah. Itu pasti agama, itu nggak mungkin budaya kalau sampai sebegitu. Atau apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha lebih menakjubkan lagi. Kata Aisyah, aku ya biasa di rumah tidak pakai jilbab ketika Nabi sudah wafat dan dikuburkan di kamarku. Lalu kemudian ketika Abu Bakar wafat dan dikuburkan di samping Nabi, aku juga tidak pakai jilbab. Tapi begitu Umar wafat dan dikuburkan di samping kubur ayahku dan di samping kubur Rasulullah, sejak itu aku tidak pernah lagi melepas jilbabku di rumah. Coba bayangkan, udah wafat. Artinya ini agama, ini bukan budaya. Tapi banyak yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ingin menjauhkan kita dari Islam, dia malu-malu. Atau takut nanti mendapat penentangan yang keras dari umat Islam. Maka dibungkuslah itu. Itu Arab, kalian harus jauhi. Islam ini dari Arab karena dia paling nakal, paling jahiliyah, paling apa, tidak. Ya, bukan seperti yang kita bayangkan, bukan. Kerusakan di dunia di luar Arab juga luar biasa pada waktu Nabi SAW diutus. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, tentang Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'i bainahum. Kita harus tegas kepada kafir, harus penuh toleransi, ruhama,
penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Artinya apa? Kalau sekiranya orang mukmin mengganggu kita, ada orang saudara kita muslim mengganggu kita, maka kita toleran, memaafkan, kemudian menasehati dia. Itu yang bisa kita lakukan. Itu bentuk lemah lembut kita, ruhama kita. Tapi kalau sekiranya orang kafir berlaku kepada kita, menzalimi kita, harus tampakkan izzah kita. Biar dia takut, dia tidak mengulanginya lagi. Ketika orang kafir melecehkan agamamu, melecehkan nabimu, kita harus tampakkan. Biar mereka takut. Apa yang bisa kita lakukan? Boikot produknya, apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi untuk memanggul senjata, itu harus melalui otoritas pemerintah yang sah. Gak boleh kita, kalau pemerintah tidak ada instruksi, kita gak boleh memanggul senjata sendiri. Ada banyak bidang dalam kehidupan ini yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh pemerintah yang sah. Misalnya melaksanakan hukum hudud dan qisas. Gak boleh kita melakukan sendiri-sendiri. Ada orang yang berzina di kampung kita dan dia sudah menikah, maka kita tanam sendiri, kita rajam. Gak boleh. Kalau mati orang itu, kita dianggap sebagai pembunuh dalam negara Islam. Boleh dibunuh, kita boleh diqisas. Karena yang berhak melakukan hukum qisas, hukum hudud adalah pemerintah. Yang berhak untuk memutuskan kita perang adalah pemerintah. Sama seperti moneter. Uang resmi itu harus pemerintah. Nggak boleh kita, setiap orang punya alat tukar sendiri, ya, di luar dari resmi pemerintah. Nggak boleh. Baik, begitu Bu Vivi kira-kira. Syukran Ustaz. Silakan teman-teman yang lain. Saya Fik. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, tadi kan kalau ada contoh Nabi Muhammad sebagai pebisnis kan kita udah lama tahu ya berdagang. Tapi kira-kira yang bisa dicontoh kalau misalnya kita mencari mata pencahariannya bukan dari berdagang, misalnya kerja di pemerintahan dan lain-lain. Kira-kira apa yang bisa dicontoh? Makasih. Baik, bagus sekali. Jadi Nabi ini menjalani hampir seluruh profesi manusia modern pada hari ini. Sehingga seolah-olah Allah ingin berkata begini, kamu seorang guru. Contoh Nabi ketika menjadi guru. Ketika dia mengajar para sahabatnya bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kamu seorang murid. Contoh Nabi ketika menjadi murid. Waktu Ramadan, Jibril datang, tadarus Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Gimana khidmatnya, gimana hormatnya, gimana khusyuknya Nabi kepada Jibril. Memperhatikan tawaduknya Nabi SAW. Kamu seorang pebisnis. Kamu memandang Nabi ketika dia berdagang, ya. Kamu seorang pemimpin perusahaan ketika Nabi sudah memiliki semua hartanya dan dia jadi CEO, bekerja sama dengan As-Sa'id ibnu Abi Sa'id. Kamu seorang karyawan biasa. Kamu lihat bagaimana Nabi SAW ketika menjadi karyawan Khadijah. Kamu seorang karyawan rendahan. Lihat bagaimana ketika Nabi mengembala kambing. Kamu seorang pemimpin negara, kepala negara atau di pemerintahan. Lihat bagaimana Nabi SAW membuat konsensus bersama di Madinah. Bagaimana Nabi peduli dengan kesejahteraan sosial rakyatnya. Bagaimana Nabi memiliki bahasa yang kuat untuk meneguhkan otoritasnya di tengah umatnya. Bagaimana dia memberi teladan yang baik di situ. Ada semua contohnya. Kamu sebagai juru diplomasi, kamu sebagai panglima perang, harus tetap beradab, tidak membunuh perempuan, tidak menghancurkan tempat ibadah, tidak membunuh anak-anak, tidak mencabut tumbuh-tumbuhan. Itu yang dicontohkan Nabi ketika dia menjadi panglima perang. Kamu sebagai ayah, kamu sebagai suami, kamu sebagai anak, semuanya komplit dalam diri kehidupan Nabi SAW. Dalam bidang pemerintahan, Nabi SAW coba lihat, luar biasa. Ya, kita Imam Pet lagi bahas ini banget. Bagaimana Nabi ketika datang ke Madinah membaca realitas kehidupan Madinah, apa tantangannya, apa peluangnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana membangun masjid dengan dana yang terbatas, namun lengkap di situ ada social net, di situ ada klinik kesehatan, di situ ada tempat latihan perang, di situ bagaimana mengoptimalkan fungsi masjid, bagaimana membuat poin-poin kesepakatan yang menjamin hak-hak minoritas. Itu dapat kita contoh dari kehidupan Nabi, dan Barat mengakui piagam civilization, piagam peradaban, ya, satu negara yang menjamin seluruh hak warga negaranya pertama kali
dalam bentuk undang-undang resmi itu dibuat oleh Muhammad di Madinah ketika dia hijrah, yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Madinah Agreement. Wallahu a'lam bishawab. Ada semua. Lanjut, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Di sini saya lihat ada kurang lebih ada 19 ya yang bergabung di kita. Masya Allah. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya Ustadz mau bertanya. Silakan. Ustadz. Ya, ini terkait. Jadi kalau kita lihat dulu di zaman Nabi itu kan banyak sekali suku-suku ya Ustadz ya. Bahkan Nabi berhasil, kalau saya baca sejarah itu dalam perjanjian Hudaybiyah masalah. Nah, di sekarang ini kan kita banyak ya Ustadz ya. Kalau kita dianggap banyak, kalau kita terlalu keras bilang intoleran dan juga radikal segala macam. Nah, itu bagaimana kita menyikapi itu dengan keteladanan Rasul? Itu saja Ustaz, terima kasih. Baik. Yang terpenting bagi seorang mukmin adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, semua pengakuan dan pujian manusia ini palsu semua, fake semuanya. Kalau kita hidup mengharapkan itu, kita dapat menjual agama kita dapat mengorbankan akidah kita. Siapa yang bilang kita ini teroris? Itu yang paling penting. Apakah kita harus selalu takut dibilang teroris? Enggak. Kecuali dalam timbangan ulama, dalam timbangan Al-Quran, dalam timbangan hadis, gerakan seperti ini tidak boleh. Ini termasuk gerakan teror yang dilarang oleh agama. Kita nggak mau. Menyalah-nyalakan imam, menyalah-nyalakan ulama, pergi memberontak kepada penguasa, itu teroris dalam timbangan Islam. Tapi kalau kita membela hak-hak kita di Palestina misalnya, atau berempati, simpati kepada saudara-saudara kita di bangsa Uighur atau di Myanmar atau apa segala macam, dan kita memiliki kekuatan untuk itu ya, secara bangsa misalnya, kita nggak usah khawatir disebut teroris. Sebab Nabi Ibrahim disebut teroris oleh Namrud, Nabi Musa disebut teroris oleh Fir'aun. Jadi kalau sekarang yang menyebut kita teroris adalah saudara-saudaranya Namrud dan saudara-saudaranya Fir'aun, ya enjoy aja Pak, nggak masalah sama sekali. Ini tentang bagaimana kita berinteraksi dengan siapa yang memberi penilaian dalam kehidupan kita itu. Itu yang paling penting. Yang pasti kita tidak boleh melakukan tindakan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Sebab kadang keterbatasan kita memahami Al-Quran dan hadis kadang membuat kita melakukan satu tindakan yang justru bertentangan, namun kita mengira kita melakukan hal yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Iya. Fik, apalagi ada lagi Fik? Insya Allah udah. Kalau teman-teman lain tidak ada, mungkin bisa Ustadz berikan kesimpulan. Tadi mungkin Ustadz pertanyaannya Ibu Desi itu saya ingin pertegas, mungkin bisa dikasih satu contoh ketika Rasulullah menjadi karyawan di karyawannya Khadijah kali Ustadz. Satu contoh sekaligus langsung kesimpulan. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang menjadi karyawan Khadijah, ketika pulang Khadijah ini tanya kepada karyawannya yang lebih lama, yaitu Maisarah, gimana sih Muhammad ini? Gimana dia? Kata Maisarah, aku tidak dapati. Maisarah ini cowok ya, Mbak Desi jangan salah paham, namanya aja Maisarah. Jadi Maisarah jawab, ya, aku tidak melihat orang yang lebih agung pribadinya seperti Muhammad. Nabi Muhammad membawa keuntungan yang berlimpah lebih dari keuntungan sebelum Muhammad bekerja dengan Khadijah. Jadi Khadijah sangat senang melihat itu. Apa saja di antara faktor-faktor yang membuat dagangan Khadijah menjadi lebih laris? Ada satu perilaku Nabi yang keren banget ini untuk jadi teladan bagi kita ketika kita melakukan interaksi bisnis ya atau muamalah dalam kehidupan ini. Apa? Punya pribadi yang samh. As-samah artinya toleran. Samah artinya easy dalam bersikap. Jadi kita nggak boleh jadi orang yang complicated, nggak boleh jadi orang yang sulit, itu nggak boleh. Ya, ada orang kalau pesan minuman itu
Pak pesan es teh manis ya, tapi jangan terlalu dingin, terus gulanya sedikit aja Pak, kalau ininya tehnya duluan atau apa. Sulit banget melayani dia sendiri, ya. Itu nggak boleh. Harus gampang. Ada orang yang sulit banget dalam jual beli, ya. Nawar seikat kangkung aja biar lebih murah 500 rupiah, padahal bagi dia nggak ada artinya 500 itu, tapi ngotot terus sampai keliling-keliling cari siapa yang lebih murah 500 rupiah. Jangan. Kata Nabi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qtada. Allah menurunkan kasih sayang kepada seseorang yang easy dalam membeli, easy dalam menjual, easy dalam berhutang, easy dalam menagih hutang. Nah, itu diantara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai karyawan. Baik. Ya, lanjut. Apa kita doa penutup, Pik? Ya, kita doa Ustadz dan apa kesimpulan dan doa kalau masih ada kesimpulan. Baik, teman-teman sekalian, bahwa kenal Rasul ini adalah bagian dari pokok agama, seperti kita kenal Allah. Jangan lupa, sepaket. Ya, siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, dia mengikuti Rasul. Itu satu paket. Yang kedua adalah kita harus mengenal Nabi lebih baik karena seluruh perintah-perintah langit itu nggak bisa kita terjemahkan langsung, tapi kita mesti melihat bagaimana contoh real dalam kehidupan manusia. Itulah kita melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan semakin kita mengenal Nabi, ini berbeda dari pribadi-pribadi yang lain. Semakin kita mencintai dan melihat Nabi itu lebih mempesona. Jadi semua tokoh yang kita kagumi, semua orang yang masih hidup hari ini yang kita ngefans ke dia, semakin kita kenal dia, pasti semakin pudar rasa terpesona kepada dia. Ya, karena ada kekurangannya. Kita kalau suka sama orang, terkagum-kagum sama orang, ketika kita mengenal lebih dekat, kita jadi tahu, oh ternyata begitu juga, oh ternyata begitu. Tapi kalau Nabi tidak. Semakin kita kenal, semakin kita dekat, semakin terpesona kita dengan pribadi Nabi SAW. Jadi tidak ada yang rugi ketika kita mendalami pengetahuan kita tentang Rasul SAW, ketika kita lebih ma'rifatir Rasul dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf ya teman-teman sekalian. Mungkin kita akhiri dengan doa insyaallah. Pak Netri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا وفقته ونجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها لنا خيرا ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Mari teman-teman kita sempurnakan pengajian kita pada malam ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.